Temanya adalah Ebenezer. Jadi waktu kita kecil atau pada waktu kita lahir, kita punya orang tua, senang kita menjadi penginjil. Senang kita menjadi pendeta. Pak Alen juga begitu sebenarnya. Orang tuanya maunya jadi pendeta, tapi dalam perjalanan baru jadi bendahara. Tapi akhirnya masuk lagi di mision. Jadi akhirnya masih masuk lah, masih masuk lah. Tapi memang begitu, semua orang ingin supaya anaknya itu jadi pekerja Tuhan. Nah, minggu ini, sepanjang minggu ini kita akan belajar dengan tema Ebenezer. Nanti pembicara kita berikutnya adalah Pendeta Cakra. Tadinya officers, tapi karena beliau datang, maka kemudian beliau ambil alih kita punya minggu sembahyang sebagai pimpinan dari UNI, wakil ketua. Jadi kita perlu memberikan kesempatan ini. Saudara, apa yang melatar belakangi kita punya minggu sembahyang pada minggu ini adalah kita akan mengakhiri tahun 2023. Ada begitu banyak tantangan yang kita lewati. Ada begitu banyak ujian yang kita lewati. Dan jika kita pikir-pikir, kita tidak bisa melewatinya sendiri. Tidak bisa. Tentu kita melewati ini semua oleh karena Tuhan. Ada banyak hal, contoh saja yang kecil, ada pembangunan kantor, ada pengembangan tanah kelapa tinggi, ada pembangunan rumah sakit, ada klinik Advent Kupang, klinik Advent Ponain, jiwa, keuangan. Waduh, sangat banyak hal-hal yang harus kita lewati. Tapi kita puji Tuhan. Kita bisa melewati itu bukan karena kita bisa, tapi karena Ebenezer. Pagi ini kita akan bicara secara khusus tentang panggilan pelayanan. Bagaimana saudara-saudara dipanggil ke dalam pelayanan ini? Bagaimana saya dipanggil ke dalam pelayanan ini? Apakah kebetulan kita berada di dalam pelayanan ini? Atau memang kita ini secara khusus dipanggil? Saya kalau pikir-pikir, apakah saya dipanggil atau tidak? Karena saya sendiri memang, walaupun orang tua berkeinginan jadi pendeta, saya sebenarnya tidak punya keinginan itu. Jadi sudah tiba di UNAI, waktu mendaftar, kami dari Kupang ini jalan itu 14 orang. Ada sana Ayub Hajo, ada Soleman Jara, ada Soleman Mone, ada Richard Sabuin, ada Jerry Non. Ini yang saya ingat betul. Otniel Sepeto, Slamet Napu. Jadi rupanya mereka mendaftar duluan. Terakhir saya kira-kira jam 4 sore. Saya masuk, yang menerima pendaftaran pada waktu itu adalah Abang Rewasmin Sinaga. Dia bilang, mau jurusan apa? Waduh, saya nggak tahu jurusan apa. Itu teman-teman saya yang baru itu jurusan apa? Jurusan pendeta katanya. Ya sudahlah, saya ikutlah. Daripada saya sendiri di mana, biarlah saya ikut mereka. Saya ikutlah mereka. Tapi kemudian saya tamat duluan. Sebagian tamatnya kemudian belakangan. Nah, gimana panggilan pelayanan kita? Apakah kita yakin dengan panggilan pelayanan kita? Ada 3 pelajaran penting dari Samuel. Samuel yang mengatakan kata Ebenezer ini ada 3. Yang pertama adalah panggilan dalam pelayanan. Yang kedua, misi khusus Allah untuk Samuel. Dan yang ketiga adalah pekabaran Samuel yang pertama. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, berarti Tuhan itu ada misi khusus untuk kita. Sama seperti kepada Samuel. Kemudian ada pekabaran yang harus kita sampaikan. Nah, kita mau pelajari
tiga hal ini, pelajaran ini pada pagi ini secara singkat. Yang pertama, panggilan Samuel. Panggilan Samuel ini dimulai oleh ibunya. Jauh sebelum Samuel lahir, dia telah diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ingat di dalam buku 1 Samuel pasal 1. Hana berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan Samuel. Dan dalam doanya ia bernasar, kalau Tuhan berikan anak kepadaku, aku akan memberikannya kembali kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Ini pun bukan kebetulan karena diserahkan oleh ibunya. Tapi firman Tuhan kepada Yeremia di dalam Yeremia pasal 1 itu, aku telah mengenal engkau sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Jadi penyerahan Samuel oleh ibunya bukan kebetulan. Tapi memang Allah sudah menentukan membentuk Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mungkin kita juga tadinya tidak menjadi pelayan Tuhan. Kita tidak pernah bercita-cita menjadi pelayan Tuhan. Tapi Tuhan sudah membentuk kita sejak dari kandungan ibu kita untuk melayani Tuhan. Ada orang juga yang mungkin tidak dibentuk oleh Tuhan. Tapi kemudian di dalam perjalanan, dia dibentuk menjadi pelayan Tuhan. Bisa saja sebagian dari kita jadi pendeta karena nasar orang tua, kemauan orang tua, bahkan karena pendeta atau orang lain. Ada apapun caranya kita menjadi pendeta, yang penting adalah hasil akhir dari sebuah panggilan. Saya menemani pendeta Sugentino Aswe untuk beberapa waktu lamanya. Lalu dia juga menyatakan dia jadi pendeta itu karena pendeta Kaderma. Waktu itu dia masih SMA, pendeta Kaderma sudah menjadi pendeta di jemaatnya. Pendeta Kaderma bilang, kau harus jadi pendeta. Padahal abangnya sudah pendeta. Abangnya 2 orang sudah pendeta duluan. Jadi satu keluarga itu mereka 3 orang jadi pendeta. Dan 3-tiganya direktur sekolah sahabat. Di tingkat divisi, uni, daerah. Nah, abangnya satu lagi sekarang ini juga adalah direktur SPP di daerah. Dia di divisi. Abangnya di divisi juga direktur sekolah sahabat, kemudian jadi ketua divisi. Siapapun yang, tapi hasil akhirnya adalah hasil akhirnya adalah pemberitahuan bahwa kita dipanggil atau tidak. Yang kedua, panggilan Samuel langsung oleh Allah. Kita baca dalam 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Bayangkan menjadi seorang pelayan Tuhan, di mana pada waktu itu Tuhan tidak pernah bicara. Mungkin sama dengan kita sekarang. Penglihatan pun tidak ada, jarang. Saking jarangnya, Eli lupa suara Tuhan. Ini ajaib. Jadi kita pun sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tidak terbiasa dengan membaca firman Tuhan, maka kita akan lupa suara Tuhan. Kalau saudara baca pernyataan ketua General Conference kita di rapat tengah tahun, rapat akhir tahun ini, dia bilang begini, keras sekali. Para pendeta pelayan yang tidak percaya Alkitab 100%, silahkan mengundurkan diri. Dia bilang, karena ada pendeta yang menerima LGBT. Itu artinya dia tidak percaya firman Tuhan secara 100%. Dia bilang apa? Silakan mengundurkan diri. Ya kita kalau melayani juga kalau kurang baik, mungkin kita berpikir juga untuk mengundurkan diri. Karena kita dipanggil ini kan khusus. Walaupun pada waktu itu Alkitab mengatakan bahwa Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidur. Ini pendeta senior. Pendeta senior yang makan asam garam di dalam pelayanan. Mungkin saudara-saudara juga pernah menjadi atau sekarang menjadi pendeta senior dan ada pendeta muda di bawah saudara. Saya ingat saya punya kesaksian dari ketua KDRL sebelumnya waktu mereka masih pendeta muda.
Mereka harus urut pendeta yang senior. Sekarang nggak ada lagi. Pendeta pena nggak pernah diurut pendeta senior, junior kan? Iya, mereka bilang kerjanya malam-malam tuh memang harus urut pendeta senior. Ya memang dia sudah capek juga, jalannya sudah ditunjuk. Ini nggak bisa lihat lagi, sudah dia tinggal tidur. Nah, anak-anaknya kita tahu semua tidak ada yang melayani dengan baik. Hanya Samuel yang kecil itu yang menemani Eli. Penghiburan Eli pada masa tuanya ini bukan anaknya, tapi Samuel. Bayangkan, pendeta, anaknya bukan menjadi penghiburan, anak orang menjadi penghiburan bagi. Ini kan sebuah teguran. Saya pikir kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita harus ingatkan anak-anak kita, karena bisa jadi karena mereka, kita juga hancur pelayanan kita. Kalau setan menyerang kita, nggak mampu menyerang istri, nggak mampu, ya menyerang anak. Makanya seorang pendeta, kalau kurang memperhatikan rumah tangganya, akan dihentikan. Kenapa? Bagaimana dia mau mengurus jemaat kalau dia nggak bisa urus rumah tangganya? Makanya nanti akhir dari ini, pekabaran Samuel yang pertama itu akan disebutkan. Disebutkan juga bahwa lampu rumah Allah itu belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ini memang, ini dia lihat bosnya sudah tidur, dia juga tidur. Walaupun sebelum waktunya tidur, karena lampu belum padam. Dan memang kalau kita baca Alkitab, aturannya lampu tidak boleh padam. Lampu yang di bait suci itu tidak boleh padam. Kalau padam itu artinya memang tidak ada lagi kebenaran. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu ia lari kepada Eli. Eli bilang apa? Aduh, pergi tidurlah, saya tidak panggil. Oke lah, mungkin pikiran Eli lagi mimpi dia. Ingat-ingat yang tadi pagi, ya maka dia mimpi. Tapi panggilan itu datang lagi. Samuel bangun lagi, pergi lagi kepada Eli. Eli juga bilang, saya tidak panggil, pulang tidur. Sampai 3 kali. Lu punya nomor Akhirnya baru berapa? Eli sadar bahwa ini panggilan Tuhan. Jadi dia bilang, pulang. Kalau ia berfirman, katakan, hambamu mendengar. Ketika SK datang, kepada siapa Anda pergi? Pergi ke orang kaya, pergi ke anggota Exkom, pergi ke orang yang berpengaruh, tunjukkan SK, lalu mengatakan bahwa kita masih banyak program, tapi orang daerahnya tidak tahu apa, dong suka pindah kita nih kalau tidak selesai lagi program kita. Apa begitu kita kalau mendapat panggilan dari Tuhan? Atau kita mengatakan saya pergi? Ini tantangan besar bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Ketika saya ditanya oleh salah satu anggota, siapa gembala di jemaat kami? Ini kan sudah langsung ini. Saya dari bilang, AP. saya nggak tahu. Langsung klik di situnya. Kenapa? Ya Roh Kudus enggak, dia belum kasih tahu, enggak tahu siapa. Biarlah nanti di Exkom itu namanya muncul, ya itulah nama yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak mau juga menyatakan sesuatu, tapi kemudian tidak benar. Bagaimana kita mau mengenal suara Tuhan? Baca Alkitab dengan baik. Belajar Alkitab dengan baik. Kemarin saya bicara dengan beberapa pendeta. Bagaimana bikin khotbah yang baik? Sebenarnya bikin khotbah yang baik tidak sulit. Baca saja teliti. Anda mau khotbah tentang Samuel pasal 1, baca teliti, ulang-ulang dia 15 kali. Sudah. Anda akan temukan apa yang Anda mau bicarakan.
daripada ambil punya orang yang belum tentu benar ininya, belum tentu benar doktrinnya. Apalagi khotbah tentang orang mati, nanti ada selamat jalan lagi, padahal tidak ada itu selamat jalan. Kan begitu. Kenapa? Karena tidak baca dengan baik dan benar. Jadi ingat, kehadiran kita di gereja ini karena dipanggil oleh Tuhan. Maka kalau dipanggil oleh Tuhan, ketika kita mendapatkan SK, mendapatkan penempatan, mendapatkan perintah, yang kita tanya adalah Tuhan, bukan orang. Yang kedua, misi khusus Allah untuk Samuel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Bayangkan, orang ini baru pertama kali mendengar suara Tuhan. Langsung misinya sangat keras. Dia bilang orang yang mendengar ini akan bising telinganya. Apa artinya? Orang tidak sanggup mendengar pekabaran ini yang akan disampaikan oleh Samuel yang kecil. Baru pertama kali mendengar suara Tuhan. Sudah datanglah pekabaran yang keras. Ini mau menyatakan kepada kita, bapak-bapak pendeta, guru, semua, bahwa ketika firman Tuhan itu mau keras, mau lembut, kalau datang kepada kita, kita perlu nyatakan dengan benar. Kita perlu sampaikan. Karena memang Tuhan punya misi untuk saudara. Makanya kadang-kadang kita pikir begini, kenapa saya harus pindah? Masih ada orang yang belajar dengan saya. Kadang-kadang orang yang belajar dengan kita itu tidak baptis-baptis. Tapi ketika kita pindah dan orang lain datang, dia langsung baptis. Karena ada ayat yang menyatakan, ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, ada yang menuai. Begitu. Mungkin kita katakan, aduh selama saya di sana saya sudah ajar. Tapi dia tidak mau baptis. Tapi kamu bilang apa? Tidak, itu waktunya. Makanya, sampaikanlah berita keselamatan dari mimbar. Sampaikan Kristus dari mimbar. Supaya jemaat melihat siapa yang kita khotbahkan. Kita ajak umat kepada siapa. Kita berdiri untuk siapa. Kalau mau Ebenezer terjadi, kita harus berdiri di dalam Tuhan. Tidak ada lain. Kalau mau Ebenezer terjadi di daerah Nusa Tenggara tahun ini dan tahun 2024 untuk Hope for Indonesia, maka yang kita bicarakan, kita khotbahkan adalah Kristus. Walaupun itu mungkin bising di telinga orang. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Pekabaran ini bukan kepada orang lain, tapi pekabaran ini kepada pendeta Eli, pendeta seniornya, mentornya, orang yang mengajari dia di Ka'bah. Orang yang disegani oleh orang Israel. Orang yang dihormati oleh orang Israel. Harus menerima pekabaran yang keras dari Samuel yang kecil. Ini saudara-saudara, saya harus minta maaf juga mungkin kepada beberapa orang. Kadang-kadang harus keras kita menyampaikan kalimat-kalimat itu kepada pendeta yang seharusnya itu tidak terjadi. Tapi kenapa kita harus keras? Karena tidak berjalan di jalurnya pendeta. Maka kita harus kembalikan dia ke jalur pendeta. Maka kita harus keras. Ya, sebagai pendeta yang diurapi kok, pendeta yang baru masuk dalam pelayanan, jangan lupa
kita ini adalah gambaran dari Kristus. Kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita ini menggambarkan Kristus. Jadi jangan sembrono, jangan sembarangan. Karena nanti berita Samuel ini yang kepada Eli ini bisa terjadi di keluarga kita kalau kita sendiri tidak menjaga kata-kata kita dan hidup kita dengan baik dan benar. Kenapa pekabaran keras ini harus datang kepada Eli? Karena Eli tidak mampu mengajari anak-anaknya, tidak mampu menjaga anak-anaknya di dalam kebenaran. Apakah ini berita pertama untuk keluarga Eli? Bukan. Di dalam 1 Samuel 3:13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Rupanya Tuhan sudah bicara kepada Eli sebelum ia memanggil Samuel. Tapi Eli tidak mendengar. Akhirnya harus Samuel dipanggil. Anak kecil dipanggil. Mungkin kadang-kadang kita tersinggung kalau anak-anak menasehati kita sebagai pendeta. Tapi kalau memang kita tidak menjalankan aturan kependetaan dengan baik, lalu orang-orang muda menegur kita, ya kita harus terima. Kita tidak benar semua. Saya juga tidak benar semua. Officer tidak benar semua. Departemen tidak benar semua. Pendeta juga tidak benar semua. Tetapi kita benar karena Kristus membenarkan kita dan kita mendengar suaranya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Teman-teman pendeta, guru, pekerja mision, kita bisa seperti Eli berdosa bersalah. Dosa itu tidak ada yang tidak bisa dihapus oleh Tuhan. Tapi dosa Eli dikatakan tidak bisa dihapus oleh korban sembelihan. Kalau begitu dihapus dengan apa? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 51. Apa yang tidak dapat dihapuskan dengan korban sembelihan hanya dihapus dengan hati yang hancur. Dan itu harus dihancurkan di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Sebagai pendeta, sebagai pekerja mision, kalau ada tantangan di dalam pelayanan, jatuhkan dirimu ke batu penjuru itu. Supaya batu penjuru itu membentuk Anda kembali. Kalau rasanya Anda capek karena melawat jarak yang jauh, jatuhkan dirimu ke atas batu penjuru itu, yaitu Kristus, untuk memberikan kekuatan kepadamu. Kalau ada anggota yang mungkin membicarakan, tidak menyukaimu, datang ke daerah melapor supaya Anda dipindahkan. Jangan lawan, jatuhkan dirimu di atas batu penjuru itu. Biarlah ia membentuk engkau menjadi manusia yang baru. Tidak semua orang senang dengan kita, saudara. Tetapi ketika kita berdiri di dalam kebenaran, di atas Kristus, maka pekerjaan ini akan berhasil. Karena Kristus bukan kita. Jadi Tuhan memanggil kita karena ada berita khusus. Ada berita khusus untuk Suba Barat, maka ditempatkan pendeta Lom. Ada berita khusus di Sabu Barat, maka ditempatkan pendeta Toda. Ada pegawai khusus di Kisar, itu makanya ditempatkan John Tampan. Ingat itu.
bahwa saya ada di tempat ini karena berita yang khusus yang saya bawa. Dan berita khusus yang Anda bawa itu tidak akan dapat digantikan oleh orang lain. Hanya Anda yang menyampaikan. Dan yang ketiga dan terakhir adalah Samuel menyampaikan khotbahnya yang pertama. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Saudara-saudara, ini saya diceritakan oleh mentor saya. Mentor saya atau pendeta pembimbing saya waktu saya ekstensif. Dia disekolahkan oleh orang ini. Dia tamat pendeta. Dia kemudian menjadi gembala jemaat. Di tempat di mana orang sekolahkan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Rupanya orang yang menyekolahkan dia ini jatuh. Melanggar hukum yang ketujuh. Apa dia sanggup untuk mendisiplin orang ini? Orang ini yang sekolahkan dia. Dia katakan kepada saya waktu itu, saya disiplin. Saya habis disikat dia. Dikatakan orang yang tidak tahu balas budi. Orang yang istilah kacang lupa kulit. Tidak tahu berterima kasih. Tapi dia bilang, demi kebenaran saya tetap jalankan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mau disenangi orang. Kita tidak mampu mengatakan tidak. Kita mau aman. Sehingga kadang-kadang kita tidak mampu mengatakan jangan. Samuel menyatakan semua. Sebab kalau dia tidak katakan, dia bilang dia akan dihukum oleh Allah. Karena dia tidak menyampaikan berita ini dengan baik dan benar. Lalu Samuel memberitakan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Berita keras yang disampaikan Samuel kepada Eli membuat Eli sadar, oh ini pekerjaan Tuhan. Maka biarlah Tuhan mau melakukan apa yang dia pandang baik. Dia menerima disiplin dari Tuhan karena kelalaiannya. Ia menerima teguran Tuhan oleh karena dosa-dosa yang ia biarkan di dalam rumah Tuhan. Ia mengakui bahwa ia punya kelemahan di dalam rumah Tuhan. Dia tidak jaga rumah Tuhan ini dengan baik. Dia membiarkan rumah Tuhan ini diperkosa oleh anak-anaknya sendiri. Firman Tuhan tidak disampaikannya dengan benar. Akhirnya orang Israel jauh dari Tuhan. Teman-teman pendeta, pekerja, guru, dan semua. Kita dipanggil ke dalam pelayanan ini di bidang kita masing-masing. Tapi ingat, Anda memiliki kekabaran yang istimewa dan khusus di tempat saudara. Oleh karena itu, nyatakanlah kebenaran dengan lantang. Walaupun itu menyakitkan orang. Saya ditelepon. Bapak, bagaimana majelis ini? Mereka tahu orang ini sudah melanggar hukum yang ketujuh. Sudah ditangkap oleh massa, tapi mereka tidak disiplin. Saudara, saya mau ingatkan. Apa yang salah harus dinyatakan salah. Apa yang benar harus dinyatakan benar. Supaya gereja ini bisa maju
dan gereja Tuhan ini bisa berdiri, bisa menjadi terang, dan banyak orang boleh menerima Kristus. Di sekolah-sekolah khusus, sekolah berasrama seperti Noel Baki itu, jelas disiplin harus dijalankan. Salah, salah, benar-benar. Karena apa? Orang yang tahu salah, dia akan berkata seperti Eli. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Orang tidak akan melawan. Karena itu datangnya dari Tuhan. Untuk itu, saya mau memanggil kita semua sekali lagi. Mari para pendeta, istri, keluarga, guru, literatur, nakes, kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kita dibentuk sejak di dalam kandungan. Karena Tuhan punya misi yang khusus dengan saudara. Dan misi yang khusus itu mungkin membuat orang sakit telinganya. Membuat orang membenci saudara. Tapi jangan lupa, nyatakan yang benar. Nyatakan, jangan tahan. Bahkan ayat terakhir dari 1 Samuel 3 ayat 19. Dia bilang, Samuel makin besar, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kenapa? Karena dia selalu bertindak benar di hadapan Tuhan. Sejak masa mudanya sampai pada masa tuanya. Pada waktu perpisahan dengan orang Israel, dia dengan lantang mengatakan, apakah ada yang telah kuperas daripada engkau? Akan kukembalikan. Apakah ada sapi, ada domba yang kuambil daripadamu? Akan kukembalikan. Semua umat Tuhan mengatakan, tidak ada. Hidupnya begitu bersih di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, dia dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita, hidup kita mau bersih, ingat bahwa kita dipanggil Tuhan dengan misi khusus, dan kita harus nyatakannya dengan benar dan tepat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Amin.